pick atau jangan-jangan Coach Theo memilih first pick. Oke. Pilihan terbaik Ben, Novaria di ban. Novaria di ban, Arlot juga diamankan terlebih dahulu. Vexana dibuang, Cici tidak dibiarkan ada di Land of Dawn kali ini. Serta adanya Joy yang sudah mulai di ban juga. Padahal kemungkinan besar kalau Fan bermain dengan Joy Angela bisa dibawakan di first pick sekalipun. Iya. Mungkin takut pertukaran jadi gak worth it ya. Atau menyisakan Nolan. Itu dia, mungkin yang ngerinya di Nolan ya, takutnya di gambling, bener-bener di gambling. Tapi kalau Nolannya mau coba untuk dibuka potensinya di sini, Nolan diamankan oleh Van. Van bisa merespon dengan menggunakan Kari. Dan mungkin akan ada satu pick lagi yang masih terbuka seperti Matilda loh, Lim. Makanya, kalau Nolan Matilda ditukar Cloud gimana, Be? Kalau ditukarnya sama Cloud, oke. Aku lebih suka kalau tukernya sama Kari sih. Cloud tuker Kari. Cloud tuker Kari. Gue lebih suka ini sih, Cloud dilepas sih. Ya kayak sekarang, Cloud dilepas. Tapi malah ada di second picknya untuk Gigfam, malah Cloudnya bisa diamankan oleh Gigfam kali ini. Ruby nih dia bisa possibility-nya. Ruby or Matil? Matilda sih. Matilda sih. Van Strong juga kan gemar tuh untuk membawakan hero-hero support. Dan kebetulan mereka memiliki potensi untuk mengamankan Matilda di first pick. Oke, bayarannya Cloud yang menurut gue tuh agak ngeri sih. Performanya Kadera dari BMI-nya itu kadang di luar ekspektasi kita semua, dan Matilda first pick-nya. Tergantung respon dari Gig sekarang. Ruby masih open. Dan sekarang harusnya Ruby respon boleh, mainin Cloud lagi juga oke. Dan bahkan kalau mereka mau bermain dengan lebih agresif, mainkan lagi dari kondisi mid lane-nya juga boleh. Oke, gimana kalau Ruby Cloud dua-duanya diambil? Ruby Cloud, gue setuju Ruby Cloud. Iya kan? Dua hero yang lumayan enak juga, tapi berbeda lagi Fredrin dan Valentina. Valentina juga salah satu power hero-nya Aboy loh. Tapi ngomongin value, memang kita tidak boleh melupakan bagaimana value yang dimiliki oleh Fredrin. Dan kali ini langsung diamankan bersama dengan Valentina. Sehingga kayaknya akan ada damage circling eagle yang berbeda dari Valentina dan juga Matilda. Karena kita tahu sendiri walaupun original skills itu ada di Matilda, tapi kan power spike ketika Valentina mencuri ultimate tersebut dengan item yang berbeda, dan item yang lebih unggul, damage outputnya juga akan sangat-sangat berbeda. Iya, ya bisa jadi defensive skill juga sebetulnya. Tapi Nathan yang keluar kali ini sebagai magic damage dealer lagi, Baxia sebagai match up jungle dari Fredrin. Sering banget kita lihat, tapi dari power retribution, Fredrin masih lebih unggul by data. Minotaur tapi Lim memaksa kali ini Super Red membawakan Purify secara tidak langsung. Dan apakah akan ada perebutan kembali? Battle of Retribution yang sangat menarik. Tapi melihat Matilda Baxia, entah kenapa nih. Entah kenapa ketika Nathan di pick kali ini, aku makin yakin kalau misalkan teman-teman dari EVOS Glory bisa saja membawakan Angela midlane. Angela Matilda Baxia, kurang ofensif apa coba? Itu banyak banget sih darah yang bakal naik ya. Oh iya. Ngeri banget juga. Tapi sebenarnya agak riskan kena kiting juga, Be. Kalau kayak gitu kan. Pasti. Kiting play-nya itu akan ada di Minotaurnya. Kalau Minotaurnya malah buka duluan dari Baloyski, itu malah jadi malapetaka untuk Gigfam. Dan sekarang kalau ngomongin dalam kondisi sampai saat ini benar-benar mereka menghindari permainan dari Veldora. Mereka menghindari gimana caranya split push, dan nampaknya kalau aku lihat dari tim EVOS, ada satu hero yang bisa mereka manfaatkan. Cuma kalau ditaruh di mid memang tidak terlalu power. Dan bisa di-copy, Faramis. Mereka main dengan close combat. Adu team fight ya? Adu team fight, memang biarkan Nathan ini punya power lebih. Cuma disitulah mungkin bebannya. Gimana caranya mereka menyelamatkan dari gold lane, dan EXP-nya juga bersinar. Berarti balik lagi ke hyper carry ya? Hyper carry-nya ada di Nathan, kalau konsepnya Faramis diambil. Aku setuju karena benar-benar full cover. Full cover. Dan kita tahu sendiri Matilda, Baxia, sama Faramis ini di season 12 sering banget dibawakan pada kala itu dengan Nile, Baloyski, dan juga Aboy yang bermain dengan offensive play di turtle yang pertama. Gak heran Nile menjadi best first turtle pada saat itu. Iya. Menarik banget. Udah jadi tipikal dari Gig juga kan. Udah mulai lengket. Tapi masalahnya untuk pick keempat. Nah, tapi band physical XP lainnya bener-bener wise banget menurutku. Targetnya? Itu dan juga adanya Benedetta dan lapu-lapunya juga di-deny. Jadi physical damage XP lainnya bener-bener diminimalisasi. Bentar. Sisa XP-nya di mana nih? Export kah? Tidak melupakan udah di band juga. Tapi tidak melupakan Veldora season lalu muncul dengan Badang. Badang pun damage loh. Kalaupun ngomongin Badang sekarang, daripada Badang gue lebih prefer ke arah Glue. Mereka butuh hentikan Fredrin ya, bro. Tapi minim physical damage. Kalau gitu biarkan Warlord bermain dengan physical damage dong. Lapu mid? Lapu mid? Udah diambil lapunya. Oh iya. Dari Slamit. Teris Lamid.
Terisla XP sekalian mendingan. Iya, maksud mendingan gua. Terisla XP. Daripada Terisla di mid mending taruh di XP bang. Karena mereka sangat minim sekali untuk physical damage Ranger Mas. Dan untuk Kalau membuka potensi tersebut, mereka butuh physical damage yang burst. oke, kalau Yuzong? Yuzong belum terlalu burst, kayaknya masih belum cukup. Iya, bukan burst tipenya soalnya. Lilia mid. untuk Warlord dan Yuzong ternyata yang dibawakan. Apakah jangan-jangan membawakan Yuzong dengan Hunter Strike dan War X lagi? Kita lihat kondisinya nanti. Kok ngerinya ini dia ngambil MM-nya Cloud gak sih? Ya, Iya, makanya tadi udah lihat. Bebas banget loh. damage Bebas banget. banget. Dan Ini susah Cloud- banget untuk yang menangkap Cloud di sini. Diving kayak gini tuh mengerikan banget loh. Apalagi kalau dalam kondisi mereka punya Furious Dive, apalagi punya hantaman benda tumpul. Wah, itu tuh. Dari Black Dragon Transform. Siapa yang dicari sekarang ke belakang? Dia mau nyari siapa? Valentina. Dia Wah, mau nyari susah siapa? sih. Fredin, Lapu. Susah banget. Nggak dapat gitu momentumnya. Cuma memang kalau misalnya Cloud-nya salah langkah, masuk ke dalam, wah itu yang bisa berubah Cloud-nya jadi hilang langsung. Atau jangan-jangan dengan mereka sudah cukup dari lapu-lapu physical damage yang mereka membawakan Harit di Kalau gold ini lane. tel lagi. Intel. Jadi itu juga oke, tapi Cloud paling aman udah, paling Iya kan, aman ini. paling safety soalnya. Paling safe, bisa bawa Purify, mau bawa sprint juga oke, nggak bakal keganggu oleh siapapun kecuali Matilda dengan Circling Eagle. Knock up minim, Iya, dikejar naga pun kayaknya gua rasa dia nggak lari, ditembak bang. ditembak naganya, Ditembak taruh bener. diem aja di belakang, beres masalah kan. Itu dia. Dan wow, ini game terakhir yang bakal menjadi game seru banget pastinya. Targeting ke arah Veldora, apakah bisa menjadi jawaban atau malah menjadi malapetaka? Kita akan lihat sesaat lagi backline dari Geek Farm. Seolah tidak memiliki backline, semuanya hero jump in Lim. Ada Valentina, ada Cloud, ada lapu-lapu, semuanya hero ofensif. Wah. Sehingga counter index yang dimiliki sama EVOS Glory, satu-satunya jawaban mereka adalah dengan menyelamatkan Nathan dengan posisi yang lebih safe. Agar Nathannya bisa melakukan deliver damage secara maksimal dengan entropy. Oke, match point. Siapapun yang berhasil mendapatkan game ini memecahkan telur kemenangan mereka. Dan ingat, mereka sudah di ujung tanduk, mereka sudah all in. Mari kita berikan semangat TPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke lane of down untuk melihat siapa pecah telur pertama. Oke, ini closingan berarti ya, benar-benar last game soalnya nih. Habis semua sisanya. Tapi jangan lupa juga untuk start buff di awal. Agresivitas dari EVOS nggak kendor sama sekali, Be. Lagi-lagi Ray kali ini harus benar-benar lebih aware terhadap map yang nantinya akan dijalankan karena sepertinya Vanstorm sudah sampai di area orange buff dan ingin memperlama bagaimana Ray dengan orange buffnya. Tipikal Matilda ya. Selalu menempel. Bentar. Tapi kali ini Ray membawakan Impure Slim. Dia ingin bermain lebih ofensif dengan damage yang lebih tinggi. Iya, ya. Dan gue gak jarang sih sebenarnya ngeliat pakai Impurage kayak gini. Buat farming speed jungle juga lebih cepat kan. Betul. Soalnya kena ke creep. Atau Quantum Charge juga oke sebenarnya buat movement. Dan kalau kita berbicara tadi Conclusive Blast juga paling oke digunakan oleh para tank jungler. Rotasi cepat, bottom lane fun. Dia coba cari target Kadera dan mungkin di awal masih agak sedikit pasif ya. Belum ada yang bener-bener agresif dari keduanya. Kayaknya kalau agresif di early game ya cuma Baxia sih untuk sampai saat ini. Karena Vanstormnya juga berpisah dari segi lini yang dia hadirkan. Dari Geek Farm yang tentunya masih bermain dengan triangle mid-nya. Secara emblem, Bargain Hunter dibawakan oleh Super Red. Dia akan memilih gimana caranya agar bisa lebih cepat mendapatkan item-item yang optimal. Tidak ada pembeda yang begitu mungkin signifikan. Sementara Cadera membawakan Tenacity agar lebih kuat di laningnya. Mungkin dia sadar ya. Biar gimana pun dia akan tetap butuh defense juga. Dia nggak bisa terlalu all in dengan damage. Sementara dari XP lane, Lapu-Lapu versus Yuzong. Dua hero yang sama sebenarnya tipikalnya kan. Lompat ke belakang. Tapi kayak di level 4 damage Lapu-Lapu tuh kayak lebih cepat gitu loh Iya. untuk di deliver. Apalagi jatuhnya Van ini kan cukup terancam ya. Dia kalau udah nggak ada Baxia Shield Unity, dia bakal benar-benar jalan kaki Lim. Dia hanya mengandalkan bagaimana damage reduction dari pasifnya. Dan kali ini take over terhadap Turtle sudah mulai dimainkan oleh Geek Farm. Mereka akan mengambil kendali terhadap Turtle yang pertama. Oke, dengan adanya sosok Ray di depan sana harus dia mendapatkan retribusi dan paket takeover dari Van. Berhasil mendapatkan turtle yang pertama, teamfight kembali terjadi. Free time, Depaoski harus menjadi korban pertama meskipun begitu Veldora tidak luput dari keganasan tim Geek Farm. Para pasukan dari tim EVOS mereka mundur mendadak. Dan Aboy, untungnya dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Concernnya adalah yang dia dive in belum tentu tumbang, tapi Flicker akan juga mengeluarkan
banyak banget soft skill. Oh, tapi masih ada Black Shoes juga sih. Pilihan yang tepat dari Aboy dengan IMU daripada mungkin dia buru-buru untuk mengambil ke arah Black Dragon Form. Dan nanti dia nggak ready untuk teamfight besarnya. Oke, dan ada game fact ya, by GoPay juga dari MPL Season 12, Valentina menjadi hero yang paling banyak digunakan Aboy. 19 kali pick, win rate-nya juga lumayan nih, 57%. Itu udah bukan lumayan lagi sih. Ketika di atas 40% dalam kompetitif atau turnamen, menurutku itu udah bener-bener di atas rata-rata. Nah, Dan tinggi loh. Itu termasuk tinggi, karena 45% aja menurutku udah menjadi win rate yang cukup baik untuk dimainkan. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara bagaimana ketika Geek Farm yang mendapatkan take over Turtle tapi belum mendapatkan eksekusi Turtle-nya, berarti mereka harus mempersiapkan untuk Turtle yang kedua karena Turtle yang kedua akan ada di gold lane. Wakal dipasang begitu saja dari sosok Kadera di belakang sana dan bahkan para pasukan dari tim Geek Farm. Untungnya ada Baloyski yang menyelamatkan jiwa dari Kadera. Sekalipun Fanny melakukan diving ini nampaknya agak cukup buruk kalau dia memasakkan di depan sana. Karena lihat Kadera pun belum pulang. Fan di sana memasakkan ke arah Aboy dan ingat masih ada Black Shoes dari sosok seorang Aboy. Hanya melakukan distraction dan buying time yang mahal di arah bottom lane dari Aboy. Mungkin agak sayang kalau Kaderanya tadi mundur, ada 2 katapult kan yang bawa gold juga tadi, Be. Ini kalau misalkan ditinggalkan begitu aja udah pasti bakal rugi banget dan perbedaan akan sangat signifikan. Super Red akan unggul sekali di area gold lane. Tapi kali ini sepertinya Baloyski tidak ingin membiarkan hal tersebut terjadi. Dia akan tetap mengganggu di lini depan dan Aboy kayaknya akan terpaksa untuk menggunakan Black Shoes. Oga, ditahan dan akhirnya itu adalah trigger untuk membuat Warlock terperangkap di depan sana dan hilang. The outplay from Aboy. Outplay dengan adanya trigger disiplin yang sangat mahal dari Aboy. Tidak mau terlalu terburu-buru, bahkan flickernya tidak digunakan Profesor dan juga Lim. Unggul jumlah kali ini dari Geek, mereka siap untuk setup Turtle. Ini jatuhnya benar-benar bakal jadi chaos banget. Veldora sudah mulai terbang di atas udara dan bahkan retribution dari seorang Ray berhasil menyelamatkan dari Geek Farm. Tidak ada perfect turtle for this time. Ray membangsakan Veldora untuk tidak pulang, mundur ke belakang. Luka tidak bisa lagi selamat kalau dia harus mundur karena tidak ada flicker dan Fan. Benar-benar gak boleh sembarangan masuk seperti itu karena kasusnya berbeda. Fasol tidak ada di tempat untuk menyelamatkan seorang Fan. Dan Super Red, Modify Gaming save the day for this time. Jujur ini adalah Turtle yang sangat menguntungkan bagi Geek Farm. Kenapa begitu? Karena ini Caderanya nggak join team fight. Geek Farm dari tadi team fight 4 lawan 5. Super Red hadir tapi tidak ada korban jiwa menandakan Cadera mendapatkan satu objektif secara gratis dan cuma-cuma. Dan bahkan dia yang keluar Purify belum berimpact tapi dia bahkan yang mendapatkan kerugian. Makanya untuk next team fight-nya pastinya terancam banget karena ada lapu-lapu dan mid. Oke, langsung ada Black Shoes. Wow, menyelamatkan pasukan dengan Black Shoes. Tapi di mid lane, best thing yang bisa dilakukan adalah clear minion. Satu-satunya yang bisa dimanfaatkan oleh Warlock saat ini. Meanwhile di arah bottom lane, lihat dulu. Terlalu perkasa, terlalu mengganas membuat Veldora terdiam di sana. Kayaknya ini juga jadi pembeda ya. Sama-sama punya Hunter Strike tapi memang pemicu pasifnya untuk Yuzong terlalu banyak 5 hit loh. Yang menandakan kalau dia harus lebih sabar sebelum nantinya lapu-lapu akan lebih offense dari look-nya itu sendiri. Ya, dan jangan lupa untuk damage reduction pas lapu-lapunya Brave Fighter kan. Yang phase 2-nya itu bikin dia kuat banget sebenarnya nahan. Betul, apalagi belum kalau seandainya shield-nya bisa 2 kali dia manfaatkan. Dan untuk sekarang Cadera masih bermain. Dengan gimana caranya dia bermain dengan split push. Tapi karena Turtle-nya di top lane, entah kenapa ini kayak jadi genderang perang untuk memaksa tim fight 5 lawan 5 di bawah. Terlalu sakit tapi Aboy di sana bakal coba ditahan. Black Shot from Aboy. Berhasil membuat Veldora kebingungan kelingpungan. Dan bahkan flicker telah dikeluarkan membuat para pasukan tim Geek Farm tidak ada korban jiwa. Sedangkan Veldora tidak ada Black Dragon Transform, tidak ada Petrify. Dan di arah top lane kita lihat akan ada Turtle dan Kadera Blazing Duet mengacak-acak Super Red. No one trophy for this time. Oke, dan Turtle-nya ini loh yang bakal berdampak banget. Pressure-nya dipegang oleh Geek Farm dan masih mau dicoba oleh EVOS. Oke, mereka tidak akan kenal kendor karena kita tahu Fan. Mereka tidak kenal takut, bahkan harus ditukar dengan satu beban kill pun itu tak masalah. Retribution dari Ray memasang tim di depan sana. Oh no. Tidak bisa kembali, pulang dan bahkan 2 menuju ke arah 3 point kill yang didapatkan Geek Farm. Makin melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi untuk menuju ke dalam kemenangan pertama mereka. Buset, ini 3000 gold loh Be, di menit yang ke-7. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Itu dia objektif yang diamankan sama Geek Farm itu jauh lebih banyak. Dan lihat sekarang Cadera tidak menghentikan sama sekali pressure di top lane-nya. Bahkan dia ingin 1v1 lawan Veldora ketika Veldoranya nggak ready dengan Black Dragon Form dan Petrify. Oke, tapi lihat dipaksa depan sana Veldora. Dilenyapkan dive in para pasukan Geek Farm menenggelamkan Veldora.
Bukan cacing-cacing naga-naga tapi itu udah jadi cacing saja. Oke, dan Ore dipanis. Mau tidak mau, cuma itu yang bisa dilakukan oleh seorang Wei. Bertahan di depan sana, tidak ada jalan untuk pulang. Dan ditukarkan dengan adanya satu buat turret di arah toplet, itu udah manis. Dan bahkan kita bisa melihat sendiri, tidak ada korban jiwa sama sekali. Seperti yang ada di otak kita, Lim. Terlalu keras nampaknya kedua frontliner dan tiba-tiba 5.000 goldnya yang Ini diunggulin. benar-benar jadi keunggulan yang luar biasa buat Geek Farm. Mereka tinggal melakukan eksekusi manis aja dalam keadaan winning condition seperti ini. Dan Luke memiliki si Halberd, dia ingin memecahkan kembali bagaimana lini belakang dari EVOS Glory yang bisa dia hajar. Karena apa? Karena kedua backline dari EVOS Glory ini pengguna Purify. Tidak ada dash ability kecuali Entropy. Udah mulai pasang badan dengan recall-recallnya nih. Sakit banget langsung. Bahkan nyala. Terpicu. Nyala. Flask of Diocese. Nyala Flash of Diocese-nya. 1 menit tidak ada Flask of Diocese. Van Strong harus berhati-hati ketika dia dapin. Menuju ke arah Lord dalam 20 detik, Profesor. Tapi Baloyski. Oke, Baleski menjadi korban, tapi Kadera! Let it drop Kadera! Mencoba untuk menetralisir Tifa dan Aboy tidak akan meninggalkan. Dikejar. Begitu saja Super Red. Masih dapatkan point kill. Kadera mencoba melakukan sedikit distraction. Lihat konsekan motor seorang Kadera. Menuju ke arah belakang. Dan bahkan Baleski tumbang meskipun begitu Veldora tidak bisa pulang. Nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang kali ini. Pertukaran yang tidak worth lagi-lagi. EVOS mengalami kerugian 2 member. Super Red dan juga Veldora. XP sama gold lane yang tumbang. Masalahnya udah bener-bener kalah dari segi kuantitas. Dan bahkan goldnya nggak berhenti sampai di 5.000 doang, Lim. Kali ini bakal menuju ke 6.000 sesaat lagi. Dan zoning out terjadi kepada Fun. Luke tahu kalau Fun ini bisa jadi permasalahan utama untuk Retribution Battle. Tapi lihat, fight kembali terjadi di depan sana. Zoning out dari seorang Luke. Super Red. Luke versus everybody. Dan Super Red masuk ke dalam untuk bisa menyelesaikan Aboy. Tapi nampaknya Luke masih terlalu keras. Distraction dan fight time from Luke. Bahkan Kadera harus mengeluarkan Blazing Duetnya untuk mengamankan kawannya sendiri. Luke berhasil memain time, membuat semua mata tertuju padanya. Wah, bayangin baru 1 silence rope loh. Luke udah bisa nahan damage deal dari Super Red sebanyak itu. Yang padahal kali ini kalau kita lihat Super Red sesaat lagi akan selesai dengan Holy Crystal. Tapi mau gak mau, Geek Farm akan jauh lebih unggul secara kuantitas, secara kualitas juga. 7.000 gold terlalu jauh. Dan bahkan rata kanan Lim lihat Geek Farm unggul dari semua lini berdasarkan goldnya. Masalahnya ini serius loh untuk EVOS. Mereka agak kesulitan dan Aboy masih aman, masih aman. Kayaknya mau cari Black Shoes nih dia. Iya. Tapi defensif dengan Lord yang pertama nih, masih ada Warlord juga. Super Red terhitung hero yang cepat untuk clear dan petrify. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm. Buset, Aboy. Mereka memporak-porandakan frontline tanpa adanya Lord yang masih jauh jalan. Dan ingat, ini pertanda Veldora gak bisa zoning out Profesor KB. Dan bahkan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka ingin menyelesaikan satu Lord ini dengan satu turret. Mau tidak mau, mereka ingin itu. Mereka pengen satu best turret. Walaupun begitu, untungnya dengan ada Super Red dan juga Warlord, selesailah sudah dengan sangat cepat Lord kali ini. Iya kan defensifnya masih kuat banget, tapi mid lane dipaksa seperti ya Bang. Oke, untuk memaksakan ini tidak cukup baik. Dan bahkan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka kalau benar-benar mau masuk lebih dalam, ini akan bencana untuk mereka. Mereka akan tercounter. Dan mereka kehilangan cukup banyak source skill. Ini bisa membuat EVOS membalikan keadaan. Oke, masih bisa ditahan. Temponya kembali diturunkan, namun hati-hati karena zona yang dikuasai oleh Geek Farm semakin besar dan semakin susah untuk dibuka oleh EVOS. Ya, Geek Farm kayak nggak ngasih sama sekali apapun itu, baik dari segi Fin buff, bahkan lihat Serpent buff juga bakal dimakan semuanya. Bahkan jungle-jungle kecil tidak diberikan kepada Fun karena kita tahu sendiri Baxia kalau dalam keadaan loose condition untuk mengejar ketertinggalan level cuma harus memasakkan team fight jangka panjang. Dan itu harus mengorbankan banyak hal, Lim. Harus ada trade yang terjadi dari kedua belah tim. Dan dari tadi trade-nya 1 tuker 2, 2 tuker 3, Geek Farm selalu untung. Oh Baloy, kayaknya bukan target yang pas sih sebenarnya. Dia di all in, buset. Itu ada Flask of Diocese loh yang Ini banteng bukan sembarang banteng. terpicu soalnya. Sangat mudah sekali untuk dipicu dengan adanya burst damage yang bisa dikeluarkan dari EVOS Glory. Wah, Malefic Roar udah jadi. Baris Oh, yang rapi, baris. Tas, 1000 scoret kali ini dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. FYP lagi seminggu ya guys ya. Baris. Lagi-lagi dan baris. Dengan highlight EVOS di recall Geek Farm. Kenapa nggak baris ya? Kenapa nggak coba silang gitu kan, huruf X atau apa kayak gitu kan? Pengennya love you.
Gak cukup sih 5 orang bang. Love-nya Iya. agak miring, patah dikit gak apa-apa mau. Susah juga ya requestnya dari Ranger Emas. Tapi ngomongin soal bagaimana request dari Lord yang tentunya akan hadir. Lord and Henge. Kali ini akan di-fight kah oleh EVOS Glory dengan perbedaan 8.000 gold. Karena menurutku kalau mereka paksa untuk tabrak, bisa jadi masalah. Tapi Chen selalu ada sih menurut gue, Be. Setuju. Selama nggak banyak yang Setuju. tumbang, Retribution menang, balik mundur, ya tumbang 1 masih oke lah. Tapi kalau di atas 1 berat sih. Ya, atau jangan-jangan mereka membiarkan Ray mendapatkan retribution-nya, tapi mereka tukarkan dengan poin-poin kill yang ada. Termasuk dari Aboy di depan. Oke, di depan sana nampaknya belum masih ada Veldora The Dragon yang untuk bisa men-zoning out para pasukan dari tim Geek Farm. Karena kalau kita lihat EVOS kehilangan arah, Paleski mundur ke belakang for defensif. Voivod. Tapi nampaknya di sini Kadera beri depan. Harus mundur untungnya, masih ada mal tidak ada Aboy dong. Aboy. Tershutdown, diving terlalu dalam. Kali ini Aboy miscalculate dan bahkan membuat para pasukan dari tim Geek Farm harus mundur ke arah belakang. Veldora The Dragon kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Geek Farm. Tapi nampaknya Veldora harus dari Kadera. tumbal dan bahkan blazing dot from Kadera. Membuat para pasukan dari tim EVOS terperangkap di depan sana. Seeking Eagle for defensive tidak bisa terlalu lama. Karena Kadera tidak bisa tersentuh sama sekali. Dan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka akan menembus dengan 4 orang melawan 3. Ini bencana. 20 detik, Lord yang sudah enhance dan kali ini bertiga doang dari EVOS untuk defense. Oke, udah mulai terperangkap di depan sana. Para pasukan dari tim Geek Farm Touchdown. menyelesaikan Fad dan Pester bukan dengan sangat besar. Ini dia, pecah telur pertama didapatkan oleh Geek Farm. No minion. Tapi nampaknya Minion masih bertahan. Oh my god, belum. EVOS menolak tumbang. EVOS masih bertahan. Mana tepuk tangannya? Masih bisa defense kali ini, namun Geek Fam sepertinya harus mundur lagi. Tempo kembali diturunkan. EVOS Glory, sang macan yang masih menunjukkan taringnya kali ini ditarik lagi gamenya lebih lama. Secercah harapan datang dari Super Red yang sangat-sangat free hit di lini belakang. Attack speed yang sudah dikurangi setelah nerf yang cukup brutal dari Nathan ternyata tidak mengendorkan bagaimana power defense dari Nathan itu sendiri. Dan kali ini EVOS Glory masih memiliki asa untuk mengembalikan keadaan. Replay Descent by Samsung Galaxy tentunya melihat bagaimana potensi ke lini belakang Luke yang ternyata Oh tertangkap. my god. Ini dia momentum Profesor. yang ternyata bisa dibalikan dengan cepat. Dikit, Profesor, Dikit dikit. lagi karena Emang wave almost minion. is never enough tuh. Dan Hampir itu nggak pernah cukup. pemaksaan kayaknya nggak perlu dilakukan sebenarnya sama Geek Farm. Alah mamae. Kalau dipaksa balik sih itu tadi momennya. Makanya karena Cadera bisa berada dalam posisi yang terancam, tapi kali ini harus diperhatikan juga bahwa gold mulai terkikis pelan-pelan dari 7.000 naik ke 9.000 turun lagi ke 8.300. Kayaknya Aboy nyari Black Shoes tapi nggak boleh terlalu ekstrim juga sih gue lihat-lihat. Iya, dari tadi lumayan ekstrim ya, maju ke depan tapi dalam keadaan yang cukup terancam. Iya. Lord advantage 1.600 karena ada poin kill yang didapatkan dari EVOS Glory yang membuat keuntungannya tidak menjadi maksimal, tidak menjadi 3.000 atau bahkan mungkin menuju ke angka 4.000. Tapi setidaknya mereka masih untung secara angka dan kita tinggal tunggu bagaimana cara untuk setup Lord selanjutnya karena Geek Farm terbuka di far lane-nya, dibuka banget untuk lane jauhnya didorong. Wave Minion akan terus mendobrak lini top lane dari EVOS Glory. Akhirnya Super Red belajar dari kesalahan game sebelumnya. Akhirnya dia menggunakan Wind of Nature kali ini. Ya, Respect dia dengan apa yang dimiliki Kadera. Karena sebelumnya menampar dia yang akhirnya membuat dia turun. Dan membuat game ketiga lebih berat untuk kedua belah Nah, pihak. malah sekarang permasalahannya ada di Cadera. Dia hanya bermodalkan Rose Gold Meteor Ranger, Mas. Ya. Jadi menurutku ini yang akan jadi ancaman kalau seandainya magic damage dari Super Red ternyata tidak bisa dibendung. Cadera yang akan hilang seketika. Benar, dan bukan Kadera lah sebenarnya tugas untuk menuju ke arah Super Red. Aboy. Boy. Aboy tugasnya. Karena Luka memancing ke arah Wind of Nature, Kadera tuh gak boleh keluar duluan. Dia tuh emang adalah senjata simpanan. Senjata terakhir. Karena kalau di depan duluan, kalau dia yang ngebuka itu bahaya untuk dia malah bahkan. Tapi Cadera seberani itu di depan sana. Walaupun tadi barusan ada winter transit dari Aboy, apakah Aboy juga akan melakukan movement beresiko sebelum nantinya dia menggunakan Black Shoes-nya? Ingat, Baloyski, dia nggak bisa nahan damage dari Super Red. Penetration full. Dan kali ini lihat di depan sana. Dari Ray mencoba untuk menangkap para pasukan. Dan Aboy. lihat, lihat. Retribution-nya sangat baik. Berhasil dapatkan Ray, tapi team fight kembali terjadi. Membuat para pasukan dari tim EVOS disengage, mereka sadar.
seberang udah dapat Lord. Kalau dia kehilangan lagi satu, nggak akan bisa di defense. Fokus defense terlebih dahulu kali ini. EVOS berada dengan masalah yang cukup serius. Ada Holy Crystal tadi yang gue lihat untuk Van Strong. Iya. Dia butuh damage tambahan sepertinya. Dan kayaknya Circling Eagle akan sangat-sangat mengancam di depan Wayang. Walaupun sebenarnya entah kenapa Oracle kayaknya lebih oke sih Lim. Dengan adanya physical defense dan juga magic defense yang lebih balance. Dengan cooldown yang lebih memadai juga. Tapi sepertinya sosok Van Strong ingin damage lebih. Entah kepada Aboy atau bahkan Cadera. Karena Caderanya belum tumbang sampai saat ini. Oke, dan Lord sudah mulai jalan lewat mid lane. Kali ini Lord cukup keras sebetulnya. Luka harus trigger Wind of Nature sih. Di depan sana, Entropy telah dikeluarkan oleh Super Red dan langsung Medan Fury. Veldora mundur ke belakang, nggak bisa nahan damage yang telah diberikan para pasukan dari tim Kiva dan press force. Berhasil mendapatkan immortality dari satu seorang fan, tapi lihat Super Red-nya free hit. Aboy bahkan harus diving ke dalam untuk membuat Super Red mengeluarkan sebuah purify. Itu dia, EVOS masih kuat. EVOS masih bertahan dengan tariknya yang udah berdarah-darah kali ini. Masih bisa bertahan lagi EVOS Glory. Dengan pressure yang begitu dahsyat bukan menjadi masalah. Walaupun memang tempo ada gigik, setidaknya EVOS masih punya chance buat membalikan keadaan. Dan thanks to Van Strong dengan Holy Crystal yang tadi dia bawakan, dia memiliki damage yang lebih cukup ketika melakukan knock up airborne via Circling Eagle ke arah dua pemain sekaligus. Sehingga membuat Super Red jadi lebih bebas walaupun ada Purify yang terpicu di depan sana. Tapi setidaknya Wind of Nature masih ada di dalam tubuh dari Super Red. Dia tidak akan langsung di Blazing Duet. Karena Cadera kalau dia jump in Blazing Duet ke dalam sana, Cadera belum tentu bisa melakukan Battle Mirror Image lagi ke belakang. Iya kan? Cadera kalau masuk duluan, dia pulang cuma nama. Ditembak balik sih kayaknya. Iya pasti pulang Super nama Red gak doang bakal udah. lari dia karena Blazing Duet tinggal Wind of Nature. Kayaknya solusi terbaik Luke-nya sih paksa maju ke depan. Ya tadi yang seperti saya sampaikan, Lukanya pancing Wind of Nature, Aboynya pancing Purify. Udah, that's it. Cuma di situ, Cadera nggak boleh keluar, Lim. Cadera nggak boleh keluar. Dia harus mainin stuck-nya dulu. Atau jangan-jangan Caderanya emang ditugaskan hanya untuk menumbangkan lini depannya. Antara Veldora atau bahkan Van sampai saat ini. Karena setidaknya Van tidak memiliki lagi immortality. Dan Lord akan muncul dalam kurun waktu kurang dari 30 detik dari sekarang. Kalau di skenario diganti nih, Be. Cloud-nya main front to back, taruh BMI di belakang. Pok Van-nya. Kayaknya itu bakal bahaya juga deh buat EVOS. Itu skenario pertama atau skenario yang kedua. Mereka akan membiarkan Lordnya ditarik ulur oleh Ray. Karena Ray masih punya immortality sementara Van tidak memiliki immortality. Sementara Cadera bermain di area top lane. Memanfaatkan lane jauh yang kali ini akan menjadi poin plus bagi Geek Farm. Ada satu sih yang mungkin move yang cukup beresiko, tapi bisa didapatkan oleh sosok seorang Aboy. Dia harus hilang dari map, flanking jauh di titik yang buta, blind spot. Itu sering terjadi. Dan dia tahu kalau Super Red itu satu hal, selalu ada di arah backline. Atau jangan-jangan nanti Aboy akan mengambil Circling Eagle ketika nanti targetingnya bisa menuju ke arah Super Red. Gue lebih suka itu sih. Itu kayaknya bakal jadi opsi yang kesekian. Gue sih gak setuju ya, tapi lihat Petrify game di sana ada Super Red, free hit dari belakang, Medan Fury berhasil mendapatkan Super Red, tidak following up damage, dan bahkan Aboy di belakang sana tidak bisa dihentikan, membuat para pasukan dari tim Kick mereka porak-poranda dan Aboy masih ada Black Shoes Flicker for defensive. Aboy masih selamat dengan seorang diri. Lihat teamfight yang bahkan sudah dimenangkan EVOS depan mata, masih dinetralisir. Aboy benar-benar melakukan banyak sekali outplay, bahkan immortality-nya nggak pecah Ranger Mas. Gak pecah. Dengan adanya Black Shoes, darahnya full kembali thanks to Winter Truncheon. Oke, tapi ini adalah sebuah jawaban, Prof. Harus bermain sandwich gaming, Prof. Tapi kalau mereka memaksa ke depan sana, press one! Wind of Nature tadi keluarkan Blazing Red from Cadera! Super Red hilang! Lo Super Red, no party! Oh my God, Aboy masih bertahan dengan adanya Black Shoes yang dia miliki. Tapi para pasukan dari Van harus mundur ke arah belakang, mencoba dicegat. Retribution telah dikeluarkan, nowhere to run Van. Gak dikasih pulang. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Supaya base mereka akan coba diselesaikan. Kali ini para pasukan dari tim Geek Fan, mereka akan team fight. Mereka akan coba menyelesaikan game kali ini. Dan bahkan Veldora harus mundur ke arah belakang. Blast up the Oasis, udah selesai untuk sosok seorang Veldora. Tapi nampaknya pasukan dari tim Geek Farm, mereka tidak akan diam. Mereka akan memaksakan. Langsung Black Dragon transform. Itu ke belakang Cadera. Dengan adanya poking damage membuat seorang Veldora hampir hilang di udara. Dan nampaknya mereka
membuat keputusan untuk Lord. Dan EVOS lagi-lagi masih bertahan. EVOS Glory. Wow, lagi-lagi Geek Fam dipaksa mundur dan sekarang Lord yang di setup sepertinya akan diberikan. Tapi ini Lord yang cukup lama loh untuk di meltdown. Mereka mau coba bang. Oke, mereka mau coba, tapi ingat, lihat damage yang diberikan. Mereka akan coba tutup semua jalan untuk menuju ke arah Lord Van. Ingat the power of Retribution yang sangat kuat. Mereka harus satu jawabannya, orang dulu. Orang dulu. Mereka nggak bisa membiarkan teman-teman dari EVOS Glory juga jump in ke dalam sana karena terlalu beresiko. Dan Baloyski, dia ready dengan Flicker yang tentunya akan sangat-sangat memadai untuk langsung jump in ke belakang. Dan Super Red harus memperhatikan kalau Purify-nya nggak boleh terburu-buru seperti tadi. Oke. Wah, Abo ini reman banget sih, parah. Iya, Aboy reman parah sih. Dia di depan dan wah berani banget dia. Karena memang stunnya tipis sih dari EVOS juga. Dan kayaknya untuk sekarang kalau seandainya dia ready dengan Winter, akan disiapkan Winter tersebut. Baloyski Super Red. berhasil menuju ke arah sosok seorang Super Red. Tim Blade telah dikeluarkan dan bahkan all-in ke Super Red. Dan Blade drop Kadera. Bakal berhasil menyelesaikan para pasukan dari tim EVOS lagi. Warlord harus menjadi korban jiwa di depan sana. Tidak bisa diselamatkan Winter Trajan not save the day for this time. Tapi malah fast strong-nya lah Matilda Airlines yang mengantar pulang sampai ke rumah. Oh my god, kehilangan gold laner dari masing-masing tim. Namun Lord yang berdiri ini menjadi pressure bagi keduanya. Dan jangan lupakan Forlane dari EVOS ini yang harus dijaga bakal jadi pressure. Tapi masalah utamanya sekarang kalau kita lihat dari Ray, dia harus mundur terlebih dahulu. Sudah pecah dari Immortality sementara Van, dia lebih kuat untuk berbicara tim jangka panjang. Dia ready dengan Immortality-nya. Dan kali ini kita harus menunggu kedua gold laner kembali lagi sebelum adanya Lord Fight yang akan dijalankan oleh kedua belah tim. Karena ketika tidak ada marksman, tidak ada gold laner, tidak ada damage dealer tertinggi di game ketika Lord Evolve muncul, kayaknya bakal lama banget untuk para pemain yang ada di Mobile Legends Bang Bang menyelesaikan Lordnya. Menuju ke arah menit yang ke-25. Ini benar-benar ingat satu kali tumbang aja. Itu kayaknya nggak bakal cukup digantikan dengan hanya Lord sih bro. Iya. Respawn time terlalu lama sekarang. Iya respawn time terlalu lama sih. Dan makanya itu dia, apakah akan ada celah untuk menuju ke top lane? Bermain dengan split push. Ketika teman-teman dari Geek Farm fokus untuk take over dari Lordnya kali ini. Itu masuk opsi sih sebetulnya. Tapi dari tadi itu udah the best thing yang dilakukan oleh Geek Farm. Tapi sayangnya EVOS selalu punya jawaban untuk mendinai itu semua. Ya terlalu banyak tapi juga. Tapi itu the best thing, itu Geek Farm udah melakukan yang terbaik. Dan cuma satu lagi yang belum Geek Farm lakukan, Sandwich Gaming. Sandwich. Karena Aboy membawa Black Shoes. Yes, betul sekali. Dan mungkin menunggu Flicker kali ya Ranger Mas. Karena sampai saat ini Warlord pun terpicu. Informasi Profesor telah didapatkan no Black Shoes for this time. Super Red free hit dari belakang. Tapi nampaknya Feldoras mundur. Lihat, kiting pun terjadi. Aboy juga tidak berani masuk karena lihat meleduk balon hijau di depan sana. Kalau Aboy tenggelam dan satu kaki aja bisa masuk Profesor. No Petrify, no Black Dragon Form ini bakal bahaya sebenarnya untuk EVOS. Ya tidak ada ultimate yang cukup memadai untuk melakukan teamfight. And Trophy juga lagi dalam keadaan cooldown dan baru ready untuk sampai saat ini. Dan bahkan Purify satu-satunya jawaban untuk Warlord. Oh my god, blazing duet from Kadera. Berhasil mendapatkan Warlord. Ini mendapatkan high ground defender mereka. Super Red harus menjadi sosok orang yang dilindungi. Apapun yang terjadi mereka harus lindungi Super Red karena itu sosok the most wanted person dari Geek Farm. Oke. Lord sekarang di tangan Geek Fam. Berkali-kali Lord didapatkan tapi belum bisa menembus pertahanan dari EVOS. Pembuktiannya adalah sekarang. Kalau masih belum bisa ditembus juga, gue rasa EVOS punya banyak chance buat balikin keadaan. Setuju. Kayaknya bisa di comeback dan bahkan Van di depan sana harus pakai Queen Twix untuk bisa menyelamatkan dirinya Lim. 30 second. 30 second. Untuk Warlord. 30 second pas banget perjalanan Lord dari mid lane. Kalau misal... Wow, ini udah intensi harusnya. Udah masuk dan What? Oh my god! Out of nowhere Geek Farm! Aku notice sesuatu tadi. Memecahkan telur kemenangan.